Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Tetap semangat ya belajarnya. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh kembali mengikuti kegiatan belajar dari rumah bersama Ibu Guru Dwi Agustina. Ibu berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Anak-anak hebat, kita akan belajar dalam tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 2 peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan, pembelajaran yang ke-6 dengan muatan pembelajaran IPS, SBDP, dan PPKN. Sebelum kita mulaikan kegiatan hari ini, silakan kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, memohon pertolongan Tuhan sehingga kita dimampukan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Jika kalian sudah siap, yuk kita mulai belajarnya. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini, yang pertama, dengan membaca, kalian dapat memahami peristiwa pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, dengan bernyanyi lagu syukur, kalian dapat memaknai rasa syukur atas hasil perjuangan para pahlawan dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan yang ketiga, dengan menyimak teks tentang konferensi berteman dalam keragaman, kalian dapat menyikapi dengan baik setiap perbedaan dengan penuh kepedulian. Anak-anak hebat, setelah melalui berbagai peristiwa perlawanan, baik fisik maupun diplomasi, tibalah waktunya pengakuan kedaulatan Indonesia. Apa saja peristiwa yang mengiringinya? Yuk kita cari tahu bersama. Masih ingatkah kamu salah satu isi perjanjian Roem-Royen? Ya, salah satu isinya adalah akan segera diselenggarakan konferensi meja bundar atau KMB. Untuk mengetahui hasil KMB, yuk kita baca dan pahami teks bacaan berikut ini. Teks bacaan dengan judul Peristiwa Pengakuan Kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Tindak lanjut Perjanjian Roem-Royen adalah diselenggarakannya konferensi meja bundar atau yang disingkat dengan KMB. KMB dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Delegasi Belanda dipimpin oleh Van Maarschaveen. Delegasi BFO atau Badan Musyawarah Negara-Negara Federal dipimpin oleh Sultan Hamid II. Adapun hasil KMB sebagai berikut. Yang pertama, Belanda akan menyerahkan sepenuhnya kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir bulan Desember 1949. Yang kedua, penyelesaian masalah Irian Barat ditunda setahun kemudian setelah penyerahan kedaulatan pada Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga, Republik Indonesia Serikat dan Belanda membentuk uni yang dipimpin oleh Ratu Belanda berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajat. Yang keempat, Republik Indonesia Serikat harus membayar utang kepada Belanda sejak tahun 1942.
Yang kelima, pembubaran KNIL dan memasukkan anggota KNIL ke APRIS. Yang keenam, kapal-kapal perang Belanda ditarik kembali dari Indonesia. Dan yang ketujuh, Konstitusi Republik Indonesia Serikat dipermaklumkan kepada Kerajaan Belanda. Selain itu, hasil KMB juga mengembalikan wilayah-wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan kecuali Irian Barat. Sesuai hasil kesepakatan dalam KMB pada tanggal 27 Desember 1949 diadakan upacara pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia Serikat. Namun sebelumnya pada tanggal 17 Desember 1949 diadakan pelantikan Presiden Republik Indonesia Serikat, yaitu Insinyur Soekarno. Pada tanggal 20 Desember 1949, Dr. Andes Muhammad Hatta dilantik sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat. Pengakuan kedaulatan Indonesia dilaksanakan di Belanda dan di Indonesia. Wakil Indonesia yang menandatangani pengakuan kedaulatan di negeri Belanda adalah Dr. Andes Muhammad Hatta dan wakil dari Belanda adalah Ratu Juliana. Adapun proses penandatanganan di Indonesia, pihak Belanda diwakili oleh Loving dan wakil Indonesia adalah Sultan Hamengkubuwono IX. Dengan adanya pengakuan kedaulatan tersebut, berakhirlah penjajahan dan kekuasaan Belanda atas Indonesia. Peristiwa tersebut juga menandai berdirinya Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Anak-anak hebat, dengan adanya peristiwa KMB dan pengakuan kedaulatan Indonesia, bangsa Indonesia telah terlepas dari penjajahan dan berhak menjadi negara merdeka dan berdaulat. Oleh karena itu, Indonesia berhak menentukan nasib bangsanya sendiri tanpa campur tangan dan tanpa penindasan bangsa lain. Hal inilah yang patut kita syukuri semua atas karunia Tuhan. Rasa syukur itu harus terus kita wujudkan dalam bentuk yang nyata oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun kita berada. Anak-anak hebat, saat ini kita akan menyanyikan lagu syukur dengan khidmat. Kemudian kita akan pahami makna lirik atau syairnya. Lagu syukur merupakan lagu ciptaan H. Mutahar. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Dari yakin ku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah air pusaka Indonesia merdeka,
Setelah kita menyanyikan bersama lagu syukur ini, tentunya rasa syukur itu harus terus kita wujudkan. Salah satunya dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman bangsa. Berikut ini kita akan menyimak teks bacaan tentang konferensi berteman dalam keragaman, ya. Jadi konferensi berteman dalam keragaman ini terjadi di Jakarta pada tanggal 14 sampai 18 Oktober 2003. Jadi, anak-anak dari berbagai penjuru Nusantara saling bertemu dan berkenalan di Jakarta. Mereka mengadakan konferensi. Konferensi adalah rapat untuk bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama. Semua anak menyadari bahwa mereka berbeda, tetapi mereka mempunyai tekad yang sama, yaitu perbedaan bukanlah alasan untuk bertengkar antara satu dan yang lainnya. Bahkan mereka berhasil menyusun sebuah kesepakatan tentang cara menyikapi keragaman bangsa. Kita akan simak kesepakatan apa saja dalam konferensi yang dilakukan oleh anak-anak Indonesia. Konferensi berteman dalam keragaman. Yang pertama tentang keragaman agama, ya. Kami tahu perbedaan agama janganlah dijadikan alasan terjadinya pertengkaran dan perpecahan. Bertegur sapa, senyum, dan adil harus dilakukan kepada siapapun walaupun berbeda agama. Agama itu mengajarkan kebaikan. Perbedaan agama itu anugerah dari Tuhan, karena di sanalah kita bisa mengisi, saling berbagi, dan saling menolong. Untuk itu, di rumah kami bisa berbagi cerita tentang keragaman agama kepada adik, kakak, ayah, dan ibu. Memperkukuh iman dengan menjalankan ibadah yang kami anut dengan sebaik-baiknya. Tetap percaya pada agama yang kami anut sepenuhnya, dengan tetap bertoleransi pada agama lain agar persatuan antar umat beragama tetap terjaga. Di sekolah kami bisa tidak mempermasalahkan agama yang dianut teman-teman, tidak bertengkar hanya karena agama, dan memberikan kesempatan teman-teman untuk melakukan ibadah. Bertegur sapa dan senyum dengan semua teman meskipun berbeda agama. Mendamaikan teman yang berselisih karena perbedaan agama. Berteman dengan siapapun dengan latar belakang agama yang berbeda sekalipun. Kemudian yang kedua, tentang keragaman budaya. Kalau tadi tentang keragaman agama, ya. Kami tahu Indonesia memiliki suku dan budaya yang beragam. Bahwa setiap budaya memiliki ciri tersendiri. Tiap daerah mempunyai senjata tradisional, rumah adat, tarian, pakaian, permainan, dan makanan yang wajib kami hargai dan hormati. Pengetahuan kami tentang kebudayaan orang lain masih sangat terbatas. Kami pun belum begitu jelas tentang kebudayaan milik daerah sendiri. Kami tahu ada masalah. Orang lebih senang membanggakan daerahnya sendiri. Orang sering merasa budayanya paling baik. Orang sering merasa daerahnya punya kelebihan lebih baik dari yang lain. Padahal beragam itu indah. Sebab jika semua daerah sama,
tidak akan menarik. Untuk itu, di rumah kami bisa belajar dan bermain dengan teman dan sahabat pena dari macam-macam daerah. Berlatih menari macam-macam tarian seperti kecak, gending Sriwijaya, tari baris, serimpi. Belajar bersama ayah, ibu, adik atau kakak melalui radio, TV, dan buku. Mengajak tetangga untuk bermain congklak, petak umpet, engklek, enggrang, gobak sodor, dan permainan lainnya. Mengajak teman yang baru pindah dari daerah lain untuk bercerita dan bermain bersama. Mengajak bermain dan belajar bersama teman yang cacat. Di sekolah kami bisa mengajak teman untuk tidak mengatakan ih terhadap budaya lain, meminjam buku dari perpustakaan tentang macam-macam budaya, membaca cerita-cerita daerah dan bermain dengan teman-teman, mengajak teman untuk menyapa dan bermain dengan teman baru. Setelah kita menyimak konferensi berteman dalam keragaman ini, mari tetap kita jaga dan pelihara persatuan dan kesatuan dalam perbedaan dan keragaman bangsa Indonesia sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Perbedaan itu indah. Perbedaan itu memperkuat persatuan dan kesatuan. Keragaman yang ada di Indonesia terus kita jaga dan lestarikan untuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Baiklah anak-anak hebat, demikianlah materi pembelajaran yang bisa Ibu bagikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas setiap atensi, keaktifan, perhatian peserta didik, dan juga terima kasih kepada orang tua peserta didik yang terus membimbing dan mendampingi peserta didik selama kegiatan belajar dari rumah. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi.